Kalau kemarin 12-12 lu boncos, terus harus ngapain sih? Ini kasus yang kayaknya jarang terjadi, tapi ternyata banyak juga loh yang ngalamin. Ini tuh ngalamin gini sih, dua macam. Satu, boncos dalam artian rugi beneran. Kedua, ada juga sih sebenarnya nggak rugi, masih untung. Tapi kayak, hah, kok 12-12 gini banget ya? Kayak, aduh, galau nih. Nanti tahun ini gue nggak bisa main deh. Kurang dapat duit deh, dan lain sebagainya. Dan ternyata banyak juga yang ngalamin. Ya, buat kalau kalian mau ngalamin, gue mau bagiin apa yang harus lo lakuin biar ya satu, tahun ini tetap lumayan. Kedua, tahun depan lu jangan sampai jadiin lagi. Gitu aja kan. Bener gak? Nah, tapi sebelum kita mulai, buat lo yang baru nonton, jangan lupa buat kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifin button loncengnya ya. Yuk kita bahas gitu. Nah, biasanya nih yang bikin banyak seller di 12-12 kemarin ngerasa boncos atau nggak optimal, itu ada beberapa hal sih. Satu, bisa jadi karena kalian ekspektasi terlalu tinggi. Fair ngomong ya, jadi kayak, aduh, biasa omset sebulan 20 juta, gua pengen satu hari 100 juta. Berat, Bambang. Tapi kalau gitu ya, maksud gua itu biasa kita cuma sedikit kecewa aja. Oke. Okay. Nah, yang kedua, gitu ya. Ada juga yang memang kurang persiapan. Jadi menganggap ya udahlah, ini tuh harusnya ya kan as usual aja. Emang gue harus gimana sih? Atau harus ngapain sih? Gitu kan. Atau bahkan ada juga yang mungkin perutnya udah habis duluan dan lain sebagainya. Gitu ya. Tapi kalau gue rangkum, nah yang ketiga adalah salah eksekusi. Jadi cuma 3 aja nih. Lu terlalu tinggi, lu nggak ada persiapan, atau eksekusi lu ngaco. Gitu ya. Nah, terus kalau kayak gitu kalian harus ngapain? Itu pertanyaannya kan. Nah, sekarang yang pertama, kalau ekspektasi, sebenarnya seberapa gede sih ekspektasi yang bisa diharapin ya? Kalau yang gue pernah ngalamin ya, maksudnya dan kita pernah lihat kejadian, biasanya sebenarnya 12 itu kan event tahunan. Bisa nggak sampai 2 kali atau 3 kali lipat omset 1 bulan dalam 1 hari? Jawabannya, bisa. Bisa nggak sampai 10 kali? Gue belum ketemu. Jadi fair ngomong 2-3 kali dalam 1 bulan bisa. Tapi kalau sampai 10 kali gue belum ketemu. Gitu ya. Nah, kecuali TikTok Shop. Kalau Shopee gue belum ketemu. Kenapa? Karena TikTok Shop itu ketika kalian itu punya banyak afiliator, itu kalian viralnya itu bisa parah. Tapi itu juga nggak mungkin tanpa persiapan. Bener ya? Bener ya? Nah, makanya kalau di Shopee apa di Tokopedia, 2 kali sampai 3 kali dari 1 bulan bisa, tapi lebih itu nggak bisa. Jadi itu lu bisa tahu what to expect-nya sampai mana. Bener ya? Nah, terus yang kedua, kurang persiapan. Nah, persiapannya kayak gimana sih? Nah, gini, lu harus nyadar. 12-12 itu adalah waktunya di mana banyak pembeli itu, contoh gini, itu tuh bukan kayak, gue 12-12, lu mendadak buka Shopee, lu buka Tokopedia, lu buka TikTok, terus langsung gue mau beli. Sultan juga nggak gitu cara mainnya. Apalagi kalau kita jualannya banyaknya ke rakyat jelata gitu ya. Nah, orang itu biasanya membeli atau men-check out barang-barang yang mereka sudah nyiap. Udah add to cart dulu. Nah, artinya sebenarnya kalau menurut gue ya, potensi kalian bisa dilihat di Shopee, di Tokopedia lu, dari berapa banyak orang yang udah masukin ke keranjang. Tapi itu keranjang lu kagak mungkin bersih. Pasti ada sisa, tapi di situ lo ada gambaran. Kalau yang add to chat ada 1000, kemungkinan bisa dapat 1000 order max. Kecuali kalian punya duit gede banget, jadi kalian beli paket exposure, kalian beli apa di mana-mana bikin promo yang udah orang gak di keranjang juga dapat gitu. Tapi kalau yang reguler kayak tadi lah, lu masuk keranjang 1000 ya mungkin bisa dapat 300 sampai 500 gitu. Kalau misalnya lu nggak gede-gedean ya nggak bisa gitu ya. Nah, atau ya, kalau lo mau dapat selain paket exposure adalah kalian harus sadar orang itu kan ketika 12 kan pada ngobrol sama teman-teman, ngumpul gitu kan, terus lo jadi topiknya gitu. Contoh gini, teman gue kemarin begitu pas lagi kids tempat ada ngumpul sama beberapa teman, terus teman gue dia bilang, gila, sepatu brand X gitu ya, brand luar itu ada yang lagi diskon banget di Lazada. Kalau lu beli berapa udah diskon 30%, kalau lu beli 4 dapat lagi 30%. Oh, dia cerita dia beli 4, temannya beli 4. Terus gara-gara dia ngomong ada di on the spot. Langsung buka, langsung lihat masih ada promonya. Ikutan beli.
Artinya kan jadi word of mouth ya. Nah, itu adalah nyawa lu di situ. Lu digituin nggak? Kalau lu belum jadi brand yang terkenal, mungkin agak susah. Karena kan agak jarang ya orang, gila, lu tau nggak kaos brand lokal? Kayaknya nggak jadi bahan topik loh. Makanya kalau buat yang biasa, lu benar-benar harus persiapan. Bener ya? Persiapan lu harus benar-benar matang supaya kayak gitu. Karena kalian nggak ngalamin word of mouth kayak brand-brand besar yang karena mereka udah punya nama, ketika mereka ngasih diskon tuh orang tuh jadi kayak, wah gila, gua mau. Kan kalian nggak gitu dong. Bener nggak? Jadi ya udah. Kalau gitu, persiapan dari jauh-jauh hari, yang idealnya adalah dari 6 bulan sebelumnya. 6 bulan sebelumnya lu udah promosi gencar, lu udah bikin orang masukin eto chart, meskipun nanti dibelinya di 12-12. Jadi ini tuh adalah ajang panennya. Gitu ya. Nah, terus udah gitu apalagi yang perlu persiapin? Selain lu harus promosi dari jauh-jauh hari, udah siapin produk mana yang kira-kira bakal matching. Jadi dipertimbangkan dari sekarang. Contoh aja gini, terdekat. Gua kan ngomong biar kalian gak ngalamin lagi ya. Terdekat, event terdekat adalah Lebaran. Lebaran masih 3-4 bulan lagi. Bentar, udah mikir belum? Udah ada belum produk buat 3-4 bulan lagi? Kan gak bisa dadakan. Bener gak? Nah, itulah yang harus lo persiapkan. Dari sekarang, produk mana yang bakal bagus, kelebihannya apa, ininya apa, itunya apa, supaya ketika Lebaran, lo udah tinggal jualannya aja. Nah, yang ketiga adalah, apa tadi? Eksekusi. Eksekusinya gimana? Eksekusinya gini, jangan sampai, oke, gue udah nyiapin produk buat Lebaran. Stoknya berapa? 100. Belum Lebaran, udah habis. Ya. Stoknya berapa? 10.000. Nggak bisa kejual. Iya. Sama juga. Terus yang bener gimana? Gue tahu kayak emang susah ya, gak ada yang bener ya. Tapi gini, yang bener adalah ya memang lu stok dari awal boleh kecil dulu. Lu tes dulu, ini produk bisa bakal rame apa enggak. Iklannya kayak gimana, promosinya kayak gimana, kontennya kayak gimana, nge-live-nya kayak gimana. Nah, itulah yang semua harus kalian persiapkan. Supaya di next campaign benar-benar bisa maksimal. Gitu. Kecuali lu kuat, beli paket exposure, berapapun yang ditawarin di kamar. Cuma masalahnya itu puluhan juta. Dan lu perlu sadar, semahal apapun mereka jual, itu tuh mereka cuma kasih kalian traffic. Tapi tanpa eksekusi yang tepat, produknya nggak oke, lu nggak tahu produk ini ketes diterima market atau nggak, kalian tetap bakal salah. Gitu ya. Nah, ada nggak cara lebih baik? Ada juga sebenarnya. Lu bisa kerja sama tim yang memang udah profesional, yang biasa ngurusin kayak gitu. Contoh kayak kita di MEA udah ngehandle kayak tahun ini kayaknya kita lebih dari berapa ribu klien deh. Dan banyak yang terus jalan, artinya apa? Nah, kita bisa jaga nih supaya performa bisnis kalian tuh sesuai dengan yang target yang bisa ditetapkan. Nah, lu bisa kerja sama nih sama kita, kayak kita punya program kayak jasa kelola toko, jasa buat launching produk gitu kan. Jadi nyiapin berbagai hal yang kalian butuh buat perang di Lebaran. Karena gue bilang gini, gue ngomong sekarang, yuk masuk kerja sama kita masih bisa. Tapi kalau misalnya nanti udah makin dekat, jujur belum tentu kita sanggup juga sih. Karena kalau udah banyak kan kita juga tim kita terbatas, dan buat menambah spesialis itu gini, kalau di MEA ya, jadi kayak tiap orang yang masuk, kita lihat nih, ini orang, kita cari orang berdasarkan spesialisasinya. Ada yang spesialis di ads, ada yang buat analisa, ada yang apa, dan nyari spesialis, jujur itu nggak gampang. Jadi kayak, sekarang kita punya klien banyak, spesialis kita banyak. Tapi kalau misalnya klien kita nambah beberapa banyak lagi, spesialis kita nggak cukup, ya kita tutup dong. Bener nggak? Udah nggak bisa masuk dong, kecuali kita dapat spesialis baru. Masalahnya, nyiapin spesialis, itu lama guys. Nggak cepat. Ya buktinya gini aja deh, lu coba deh rekrut. Kalau rekrutnya admin, pasti begonya bikin kesel deh. Bener nggak? Gitu kan, nggak bisa sesuai sama yang diharapin. Ya, jadi itu dia tadi nih, beberapa cara kalau lu di kemarin belum efektif, gimana caranya biar efektif. Nah, kalau kalian masih ada yang mau ditanyain, lu bisa tulis di kolom komentar, nanti gue bakal jawab di Q&A. Lu bisa like konten ini dan kirim ke teman-teman lu yang kemarin boncos.